Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita semua ada di sini dan karena anugerah Tuhan, meskipun cuaca hujan tidak mengurangi sukacita kita untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemarin kita baru saja merayakan akan ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-79 dan temanya sangat menarik, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Artinya kota yang baru dan harus menjadi jalur yang maju. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya tidak bicara tentang kemerdekaan karena kemarin baru saja kita merayakan, tetapi hari ini saya ingin berbicara tentang kualifikasi gereja yang sehat. Gereja yang sehat itu seperti apa? Nah, karena itu mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita membaca dalam kitab Titus pasal yang kedua. Titus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Titus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua, mari kita menyimak bersama-sama. Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sah. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan fitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah kau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membakar, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat. Bapak Ibu, demikian jauh firman Tuhan. Saya memberi tema adalah kualifikasi gereja yang sehat. Tema ini sebenarnya diberi kepada saya ketika saya diminta khotbah di Lubuk Pakam di ibadah TMS di PMK Kabupaten Deli Serdang. Dan ketika diberi tema ini, hati saya sungguh besar oleh Tuhan. Dan karena itu saya berdoa hari ini saya mau sampaikan tema apa. Dan saya ingin membagikan ini. Kalau saya bagi kepada orang lain yang di sana, tema ini juga saya ingin bagi kepada Bapak Ibu semua. Itu sebabnya di layar itu lupa tanggal 9 kan itu tema yang diberi kepada saya. Dan hari ini saya ingin bagikan berkat ini kepada Bapak Ibu semua. Kualifikasi gereja yang sehat. Saudara-saudara dikasih Tuhan, apa itu gereja? Siapa itu gereja? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, definisi gereja itu macam-macam. Tetapi pada dasarnya gereja itu adalah di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Ini adalah definisi yang diberikan oleh Alkitab atau firman Tuhan kepada kita, supaya kita tahu arti daripada gereja. Apa yang dikatakan di sana? Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang tertinggi, imamat yang merancang,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Eklesia, kalau bahasa Inggrisnya eklesia, dipanggil keluar dari dalam kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Itulah gereja. Berarti bicara tentang gereja, berarti kita ini sebenarnya orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terbuang, tidak ternilai, tetapi oleh Tuhan panggil kita, oleh Tuhan kita diangkat kembali dari lingkup dosa, dibawa, ditarik keluar, dibawa kepada terangnya Tuhan yang ajaib. Itu gereja. Itu sebabnya gereja berarti kita yang dulu adalah orang-orang yang gelap, orang-orang yang ada dalam lingkup dosa, sekarang menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yang memiliki terang Kristus. Kalau begitu, kalau sudah memiliki terang Kristus, maka apa yang dikatakan? Berarti kita ini umat pilihan, imamat yang rancang kepunyaan Allah sendiri. Berarti bicara tentang gereja, maka kita ini adalah milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, kita tidak bisa bebas untuk mengatur akan hidup kita. Berarti hidup kita adalah kendali, hidup kita dalam otoritas daripada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu gereja. Nah, kita melihat gambaran gereja itu seperti apa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gambaran gereja paling tidak ada 6 hal. Gereja itu dikatakan sebagai rumah Allah. Yang kedua, gereja itu sebagai keluarga Allah. Yang ketiga, gereja adalah kawanan Bapak Kristus. Yang keempat, gereja adalah pengantin perempuan Kristus. Yang kelima, gereja adalah surat Kristus. Dan yang keenam, gereja adalah tubuh Kristus. Ini berarti dari gambaran gereja ini, 6 hal ini, maka membentuk kita pada 2 pengertian. Yang pertama, gereja adalah orangnya. Yang kedua, gereja adalah gedung atau tempat. Dari 6 hal ini memberikan kita gambaran bahwa gereja itu bisa didefinisikan dalam 2 hal. Yang pertama, gereja adalah bicara tentang pribadi, gereja bicara tentang orangnya. Yang kedua, gereja bicara tentang tempat atau gedung. Jadi kalau kita bicara tentang gereja, maka kita sedang bicara tentang 2 hal bersamaan. Bisa bicara tentang orangnya, tapi bisa bicara tentang tempat. Seringkali orang berbicara tentang gereja hanya melihat tempat. Di mana ada gereja? Oh, sana ada gereja. Kita kebanyakan menuju gereja itu kepada tempat. Padahal gereja adalah orang. Itu sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih. Gereja boleh tutup. Secara bangunan gereja bisa tutup, tetapi secara pribadi, secara fisik gereja bisa tutup. Tetapi secara pribadi gereja tidak ada pernah tutup. Karena dimanapun kita berada, kita adalah gereja. Maka jangan takut kalau ada gereja di sana tutup, di sini, di sana dihambat, tidak boleh bangun, tidak masalah. Karena gereja adalah bicara tentang orang pribadi. Jadi 6 pengertian ini memberikan kita gambaran bahwa gereja itu bisa dibuat, didefinisikan dalam 2 hal penting. Gereja bicara tentang orangnya. Ini yang paling utama. Karena yang dipanggil Tuhan keluar dari dalam dosa bukan gedung, tetapi kita yang adalah pribadi, kita yang adalah manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika demikian ini adalah gambaran gereja, berarti gereja itu bicara tentang orangnya, gereja bicara tentang gedung, maka siapa itu gereja? Saudara, gereja di sana dikatakan adalah tubuh Kristus. Berarti saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Tidak kenal denominasi. Mau mengenal denominasi apapun, kita adalah tubuh Kristus. Satu di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, berarti kalau kita ini adalah tubuh Kristus, berarti itu melingkupi semua orang percaya. Mulai dari peristiwa Pentakosta sampai
Yesus datang kembali untuk mengangkat kita orang-orang yang percaya. Siapa itu gereja? Gereja dalam tubuh Kristus dimulai dari peristiwa Pentakosta, waktu murid-murid mengalami pencurahan Roh Kudus, sampai nanti Tuhan akan panggil kita kembali. Itu berarti gereja dapat dilihat dari dua aspek penting. Yang pertama adalah gereja secara universal. Gereja secara universal itu bicara tentang gereja di seluruh muka bumi. Berarti tidak bicara gedung, tetapi gereja berarti bicara semua orang percaya. Boleh kita pikirkan pengakuan iman rasul kita. Boleh kita pikirkan sebelum masuk ke sini. Pengakuan iman rasul. Saya ingin, di dalam pengakuan iman rasul itu sebenarnya berbicara tentang tiga hal. Yang pertama adalah pengakuan akan adanya Allah. Inilah bagi aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hal itu lebih dahulu. Ini bicara tentang pengakuan bahwa di dunia ini diciptakan oleh Allah, bahwa ada Allah. Jadi kalau ada gereja yang tidak mengakui itu, ini bukan gereja, ini pasti sesat. Karena Allah ada. Yang kedua, bicara tentang pengagungan kepada Kristus. Apa yang dikatakan? Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus. Lanjut, lahir dari darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus. Lanjut, mati, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Lanjut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Lanjut, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Ini berarti pengakuan kepada Yesus Kristus, bahwa hanya Dia satu-satunya jalan keselamatan yang menyelamatkan manusia. Maka sebagai gereja harus percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus, karena Dia mati, disalibkan, mati, turun ke dalam kerajaan maut, mati untuk menebus dosa-dosa kita. Hari ketiga bangkit dan Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara percaya. Kalau ada gereja yang tidak mengajarkan hal yang demikian, maka ini pasti sesat. Yang ketiga, pengakuan akan Roh Kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Nah ini gereja yang kudus dan aman. Apa maksud gereja yang kudus dan aman? Gereja yang kudus dan aman itu bicara gereja secara universal. Maka tubuh Kristus bicara tentang semua orang percaya secara universal, seluruh muka bumi, asal siapa saja percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus, percaya kepada Roh Kudus, maka ia adalah gereja. Di surga tidak ada yang namanya gereja. Di dunia kita dikotak-kotakkan oleh hal-hal yang demikian, karena itu bicara dogma gereja. Tetapi di surga tidak bicara tentang apa, tidak bicara tentang bendera merah daripada gereja itu sendiri. Maka itu gereja yang kudus dan aman ini sebenarnya menunjukkan kepada arti gereja secara universal. Arti gereja secara universal. Dia mau orang Afrika, Nigeria, mau Brazil, mau Filipina, sama. Kita sama-sama gereja. Asal percaya kepada Allah, asal percaya kepada Yesus Kristus, asal percaya kepada Roh Kudus, maka kita adalah gereja. Baik-baik kepada Bapak yang ini. Ini penting Bapak Ibu. Itu berarti gereja secara universal. Berarti dari dua aspek tadi. Kalau gereja dalam tubuh Kristus, maka ada dua aspek. Pertama gereja secara universal. Tetapi yang kedua, gereja secara lokal. Nah saudara, ini yang namanya gereja lokal. Kita sekelompok kecil orang yang ada di sini, bendera-bendera gereja, merek-merek gereja, ini namanya gereja lokal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah ini adalah gereja. Kalau gereja lokal, maka pasti di dalamnya ada dogma-dogma yang diatur. Nah
mengatur diakonian, mengatur perkunjungan, mengatur kalau orang sakit, mengatur kalau orang meninggal, mengatur kalau orang melahirkan, mengatur menguburkan orang. Itu aturan law. Jadi gereja disediakan dalam dua hal penting, dua aspek, universal tetapi juga bersifat lokal. Nah, hari ini kita akan bicara tentang kualifikasi gereja yang itu gereja. Berarti gereja bicara tentang orangnya. Saya lebih diperhatikan kepada itu, karena itu ini tidak bisa berbicara banyak dan dia tidak bisa ngomong. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah orang yang harus sungguh-sungguh ditolong, sungguh-sungguh tahu akan tugasnya, akan apa yang harus dia lakukan. Nah saudara, gereja yang sehat itu seperti apa? Ada 4 nasihat untuk kita pagi ini. Yang pertama, gereja yang sehat itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama, melakukan acara yang sehat. Kualifikasi gereja yang sehat harus melakukan acara yang sehat. Jadi gereja yang sehat itu seperti apa? Gereja yang sehat itu ajarannya itu harus sehat. Ini dengarkan baik. Gereja yang sehat ajarannya itu harus sehat. Kalau gereja itu ajarannya tidak sehat, maka pasti gereja itu sesat. Nah, apa itu ajaran yang sehat? Apa itu ajaran yang sehat? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran yang sehat adalah ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Ajaran yang murni, tidak tercela, menyehatkan, menguatkan, membawa orang kepada kehidupan yang kekal. Itu berarti gereja yang sehat adalah gereja yang menitik beratkan kepada apa kata firman Tuhan. Tidak boleh keluar daripada itu. Yang dikembangkan firman Tuhan, yang disampaikan firman Tuhan, yang ditekankan adalah firman Tuhan. Maka gereja yang sehat, ajaran yang sehat, panduan utamanya adalah Alkitab. Panduan utamanya dalam firman Tuhan. Ini penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini sangat penting karena akhir-akhir ini banyak gereja yang ajarannya bukanlah firman Tuhan, tetapi ajarannya adalah pengalaman pribadi. Pengalaman yang bersama dengan Tuhan. Kemudian itu yang disampaikan, itu yang dikhotbahkan, itu yang diajarkan, kemudian memaksa orang lain untuk ikut sesuai dengan itu. Maka hari-hari ini hati-hati Bapak Ibu, di medsos kita sedang dipenuhi oleh ajaran yang sehat, tetapi banyak juga ajaran yang palsu. Saya kasih contoh. Kalau engkau ada di dalam satu kelompok dan kelompok itu tidak menerima engkau yang baik, keluarlah dari sini. Mungkin engkau tidak ditempatkan di sini. Ini Alkitabiah atau tidak? Kalau engkau ada dalam satu kelompok dan engkau tidak diterima baik, keluarlah dari sini. Mungkin engkau tidak cocok di tempat. Ini Alkitabnya atau tidak? Hati-hati, karena di medsos kita sedang dikuasai dengan hal itu. Firman Tuhan kita jadi berkah. Kalau engkau ada di satu lingkungan, Tuhan tahu engkau di situ menjadi berkah. Tapi akhir-akhir ini, kalau orang tidak sesuai, tidak ada orang yang peduli denganmu, tinggalkan dia. Gak usah kau peduli dengan dia. Jangan kenapa harus ini untuk orang-orang yang demikian. Ini bukan ajaran yang sehat. Yesus katakan kasihilah musuhmu. Baik. Kalau orang yang tidak suka dengan kita, kita rela tinggalkan pergi. Tapi Tuhan katakan kasihi musuhmu. Ini banyak sekali gereja tidak melakukan hal yang sehat. Banyak sekali. Ada perbedaan yang mendasar antara motivator dan dalam berkemahiran firman.
Firman Tuhan itu biasanya mengoreksi. Firman Tuhan biasanya itu mengkoreksi kita, benar dan salah. Tetapi motivator adalah membuat hatimu nyaman dan benar, tetapi jiwamu tidak tersentuh apa-apa. Maka hati-hati bergaul dengan orang yang baik, peduli dengan orang yang peduli. Kalau dia tidak peduli dengan apa yang apa-apa, saya mau katakan salah satu nabi, yaitu Nabi Yeremia, selama masa pelayanan, mulai dari dia pelayanan sampai dia mati, tak ada satu orang yang bertobat. Tapi kebenaran terus dia sampai. Hari ini filosofi dunia nomor satu suruh bukan lagi ajaran Mesir, bukan lagi firman Tuhan. Karena firman Tuhan pasti mengoreksi, ada dosa pasti diingatkan. Tetapi motivator hanya membangun dirimu, bagus tidak kan? Tak usah peduli dengan orang lain, fokuslah dengan diri. Kalau kau maju-maju untuk dirimu, tetapi iman kita berkata engkau harus peduli dengan orang lain. Dalam kitab Yesaya 3 ayat 8, 3 ayat 18 bilang masuk jelas. Kau harus mengingatkan orang. Ini tidak cara motivasi, tapi cara pemberitaan yang sehat. Karena itu ajaran yang sehat adalah ajaran sesuai firman. Maka Bapak Ibu, hari-hari ini penyesalan terlalu banyak. Kalau Bapak Ibu tidak rajin baca firman Tuhan, maka saudara akan mudah disesatkan. Saudara hanya akan mendengar banyak sekali khotbah sekarang, tetapi saudara akan terlena di bawahannya. Saudara tidak tahu sebenarnya dikatakan betul apa itu. 2 minggu lalu saya bicara gantung dan lahap. Kita ini ladang Tuhan. Tuhan sudah menaruh firman Tuhan, tapi iblis sudah menaruh. Iblis juga sedang menaruh lahap. Nah, karena itu kita harus waspada. Apa itu ajaran sehat? Ajaran sehat adalah sesuai dengan firman Tuhan, menyehatkan, menguatkan, dan poin paling penting adalah apa? Membawa Bapak Ibu dan saya menuju kehidupan. Itu ajaran sehat. Ajaran dunia katakan kayalah sekaya-kaya. Saking mengejar kaya, lupa akan diri. Ini berarti teguran untuk hamba-hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan harus berhati-hati dalam mengajar. Apa yang diajar harus betul, harus benar. Bapak Ibu yang sering berkhotbah, hanya kebenaran yang harus kau bagikan. Pengalaman pribadi itu hanya segelintir kecil. Penekanan yang ada firman, karena firman Tuhan yang mengubahkan orang. Manusia tidak bisa mengubahkan akan orang. Saudara-saudara, ini menjadi penting. Karena dalam Efesus 4:23 katakan, Efesus 4:29 minta maaf. Jangan ada perkataan kotor perkataan mulut, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimanapun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih. Firman Tuhan pasti mengoreksi. Firman Tuhan pasti mengubahkan. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, banyak orang yang senang mendengarkan hal-hal yang menyukakan akan telinga. Akan tiba saatnya orang yang tidak lagi mendengarkan ajaran yang sehat, tapi ajaran yang mendengarkan telinga. Dan itu terjadi. Itu sebabnya di gereja kalau ditegur dosanya sakit hati tidak beribadah lagi. Diingatkan tentang dosa, nggak mau lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu ajaran sehat. Kualifikasi gereja yang sehat, gereja yang sehat, ajaran yang sehat. Berarti kalau Bapak Ibu dan saya dalam gereja, ajaran Bapak Ibu berada dengan sehat. Benar kan yang Bapak Ibu ajaran? Nah, mari kita melihat dalam skop yang lebih kecil, laki-laki, kualifikasi gereja yang sehat. Ini untuk bapak-bapak,
Ini adalah kualifikasi gereja. Ini bicara tentang gereja adalah orangnya, maka yang namanya orang pasti orang tua, orang muda, laki-laki, perempuan dan lain-lain. Ini berarti gereja. Ada orang tua, ada anak muda, ada anak-anak, ada bapak-bapak, ada ibu. Kalau gereja adalah orang cara semua jadi. Nah, mari kita lihat satu-satu. Kualifikasi yang pertama. Ini untuk orang tua, tapi kalau ada semua. Lagi masih ada dua lagi. Oke, selesai. Perhatikan Bapak. Ini yang harus dimiliki oleh gereja. Berarti saudara dan saya ini bapak-bapak. Ini kualifikasi kita sebagai gereja. Kualifikasi kita sebagai kaum bapak. Dengar baik. Yang pertama katakan hidup sederhana. Kenapa ini menjadi kualifikasi bagi laki-laki yang tua harus hidup sederhana? Apa maksudnya? Mereka harus menjaga batas-batas dalam berbagai hal. Mereka harus menjaga kesehatan. Mereka harus menjaga kepantasan. Menjadi teladan bagi yang muda. Ini sehat untuk bapak-bapak yang tua. Bukan berarti bapak-bapak yang muda ini tidak usah. Laki-laki tua harus hidup sederhana. Coba evaluasi diri bapak-bapak ini. Hidupnya sederhana. Pantas gak? Jadi teladan gak? Jadi contoh gak? Yang kedua, terhormat. Artinya sikapnya tidak sembrono, sabar dan tenang, terhormat dalam kebiasaannya, terhormat dalam perkataannya, terhormat dalam tingkah lakunya, tidak menyolok dalam berpakaian, tidak ceroboh dan dalam bertingkah laku. Perkataan mereka cocok dengan usia mereka. Ini terhormat. Ini pakaiannya bagus-bagus bapak-bapak. Ini kualifikasi. Yang berikut, bijaksana. Apa artinya bijaksana? Mengendalikan diri, tenang, tidak mudah terdorong untuk melakukan yang salah dan yang tidak pantas. Laki-laki tua. Ini kualifikasi. Sehat dalam iman, kasih dan kebenaran. Sehat dalam iman artinya tulus dan setia, berpegang teguh kepada firman Tuhan, tidak tergila-gilakan hal-hal yang baru. Dia mulai habis waktu kesini. Bagaimana dia bisa memimpin rumah tangganya, berdoa, membawa rumah tangganya untuk dekat dengan Tuhan. Kasihnya kepada keluarga, ketekunan seperti apa? Ini kualifikasi sebagai orang tua. Kehidupan dan ajaran harus sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Ini laki-laki tua. Ini kualifikasi kita bapak-bapak. Belum tua kan? Sudah punya anak berarti sudah tua. Anak-anak muda yang di belakang jangan merasa kalau saya belum tua. Anda akan jadi tua juga. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu tua dan yang berikut, slide berikut. Perempuan-perempuan yang tua dan saya gabung dengan yang muda. Apa kualifikasinya? Ini gereja, jadi gereja berarti orang. Kualifikasi kita
ibadah, bapak-bapaknya enggak. Faktanya begitu. Di mana-mana itu. Di gereja-gereja saya berapa kali diundang foto ke tempat lain. Di acara-acara paling banyak ibu daripada bapak-bapak. Tapi soal ibadah, dibilang hidup sebagai orang beribadah, kualifikasi ini itu berarti menunjukkan citra dirinya sebagai orang yang betul-betul beribadah. Orang yang beribadah itu seperti apa? Penekanan ini penting karena meskipun rajin beribadah, pulang ke rumah tidak nampak cara beribadah. Rajin memang ibadahnya, tapi di rumah perbuatannya, sikapnya tidak menunjukkan bahwa sebagai orang yang suka beribadah. Ini menjadi sangat penting. Jadi kualifikasi ini menjadi poin yang pertama untuk ibu-ibu tua dan ibu-ibu muda. Mereka harus menjaga kelakuan yang baik, saleh, pantas dalam berpakaian dan bersikap, dalam penampilan, perkataan, dan seluruh tingkah laku mereka. Harus. Itu maksudnya hidup sebagai orang yang baik. Ibadah rajin, tapi kalau perkataannya menyakitkan, belakang. Yang kedua, jangan memfitnah. Ibu-ibu, kualifikasi kedua, jangan memfitnah. Jangan suka memfitnah. Jangan suka menabur perselisihan. Jangan suka mencemarkan nama baik, menjelekkan sesama. Jangan suka membesar-besarkan hal yang tidak harus terjadi. Jangan suka membicarakan hal buruk mengenai orang lain, memecah belah teman yang akrab. Jagalah lidahnya dengan baik, karena fitnah lebih kejam. Maka ibu-ibu tua dan ibu-ibu muda, jagalah supaya jangan jatuh dalam kualifikasi yang berikut adalah jangan fitnah. Saya percaya di sini tidak ada fitnah. Amin. Yang jawab apa-apa. Amin. Yang berikut, jangan jadi hamba Allah. Jangan tukang minggu. Jemaat di Korintus Bapak Ibu. Ini kan Paulus menulis surat ini kepada Titus, anak orang. Salah satu jemaat adalah terus melayani di Tiatira, Laodikia, tapi kemudian di Korintus. Dan jemaat di Korintus, perempuannya tukang malu. Bukan laki-laki, perempuannya tukang malu. Karena itu ingat, supaya jangan menjadi hamba Allah. Tiap hari malu. Kalau malu bapak, itu berarti bapak boleh minum anggur, bukan begitu. Jangan menjadi hamba anggur. Artinya ibu-ibunya kecanduan terhadap anggur, minuman keras. Dan itu tidak pantas, menghancurkan kemurnian dia sebagai seorang. Ini bukan berarti juga bapak-bapak lolos. Yang berikut adalah cakap mengajar. Ini kualifikasinya bapak. Cakap mengajar. Wanita-wanita tua harus cakap mengajar. Hal-hal yang baik, berharga. Tidak hanya menceritakan dongeng-dongeng. Anak-anak yang diceritain dongeng terus, bukan firman Tuhan yang diceritain. Anak nangis ditakut-takuti. Nah, ini mobil lewat. Ketakutan bukannya diapain. Macam-macam. Karena ini kebanyakan di rumah dan bermasyarakat. Ajarilah yang baik, bukan yang tidak baik. Bukan dongeng yang diceritain. Cerita tentang firman Tuhan, cerita-cerita banyak sekolah minggu. Yesus mengubah air jadi anggur, menyembuhkan orang buta. Kenapa itu tidak diceritain kepada anak?
Dijadikan dulu pengguna. Itu sebabnya anak-anak kita tidak mengalami atau tidak mengalami berdoa. Jangan cerita-cerita tahayul. Ajar yang baik tentang Tuhan. Mengasihi suami dan anak-anak. Nah, ini bagus. Mengasihi suami gak ibu-ibu? Saya kemarin kunjungan dan saya bilang kepada dua orang ini, saya bilang jangan sampai kau berencana sedikit, karena memang dua ibu ini suaminya ini memang luar biasa. Saya bilang kepada mereka, jangan sedikit pun ada niat dalam hati dan pikirannya, jangan suami. Kenapa Bapak ngomong begitu? Enggak, saya hanya ingatkan. Mengasihi suami dan anak. Saya yakin itu pasti mengasihi anak. Yang agak berat adalah pilihannya sendiri mengasihi suami. Ini yang repot. Karena anak dikandung 9 bulan, tapi mengasihi suami, padahal itu pilihannya. Hidup bijaksana, rajin atur rumah tangga. Bagus. Saya yakin ini semua rajin-rajin. Amin. Karena kalau kita ke rumah orang ibu-ibu, kalau di mana kalau ada orang rumah, ada ibu-ibu di rumah itu selalu rapi. Coba kalau nggak ada ibu di rumah, udah kayak kapal pecah. Bukan berarti bapaknya nggak pandai urus, tapi biasanya ibu-ibu lebih teratur, lebih rajin atur rumah tangga. Tapi jangan sampai terlalu rajin rumah tangga orang punya. Ya. Saking rajinnya rumah tangga orang pun diatur. Bukan hanya rumah yang diatur, hidup orang pun diatur. Baik hati dan taat kepada suami. Nampak wajah-wajah ibu semua taat semua pada suami. Amin. Taat semua pada suami. Gak ada yang bandel, gak ada yang taat semua pada suami. Bapak Ibu, ini adalah kualifikasi untuk perempuan-perempuan tua dan muda. Yang berikut, anak-anak muda apa? Kualifikasi. Apa kualifikasi untuk anak muda? Ini anak muda cerita di belakang, ada yang nyari. Apa kualifikasi untuk anak muda? Cuma satu, Bapak Ibu. Di dalam bacaan kita cuma satu kualifikasi untuk anak muda. Apa katakan? Menguasai diri dalam segala hal. Jangan bangga kalau cuma satu menguasai dalam hal. Berarti seluruhnya engkau kuasai diri. Anak-anak muda. Kau gereja yang sehat, berarti anak mudanya harus bisa menguasai diri dalam segala hal. Imannya, kasihnya, ketekunannya, perbuatannya, sikap, semua ada pada. Berarti di bawah semua bapak-bapak, ibu-ibu semua ada pada semua. Berarti bukan hanya untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, anak-anak borong semua, anak-anak kuasai diri dalam segala hal. Berarti tidak ada boleh terkecuali. Maka anak-anak muda yang duduk di belakang, kompak mereka duduk semua di belakang. Padahal depannya kosong. Hati-hati. Kualifikasi yang sehat. Anak muda kuasai diri dalam. Mengapa harus kuasai diri? Karena anak-anak muda cenderung untuk tidak sabar, mudah marah, kurang pertimbangan, tergesa-gesa, tidak mau mendengar apa dikatakan, keras hati, keras kepala, tidak lemah lembut, sombong, Ini anak-anak muda nggak mau ditegur, jawab iya, lakukan ini iya, tahun depan pun belum siap. Ambilkan ini 10 kali dipanggil, tak siap-siap kerja.
Ini cenderung anak muda. Maka anak muda sambil mulut berbunyi untuk suruh melakukan sesuatu. Maka dia bilang apa? Kuasai. Kalau disuruh bilang aman pak, aman mak, beres. Nggak tahu nggak beres. Orang tuanya juga beres. Ibu Dina, Astrid, Rahel, Cio yang di belakang. Biar lengkap, Timo, Setion, biar lengkap. Nanti satu nggak disebut, tadi juga untuk. Oh ada satu lagi di sini, si Andrea, sama. Oh ada lagi satu semua, sama. Kuasai diri. Saudara dikasih Tuhan. Ini untuk laki-laki tua, perempuan tua, perempuan muda dan anak muda. Tetapi dengan baik, nasihat ini juga berlaku untuk hamba Tuhan, untuk Titus. Mari perhatikan apa yang diajarkan, yang Paulus tekankan kepada Titus sebagai anak orang ini. Slide yang berikut, apa yang dikatakan di sana? Kualifikasi untuk Titus sendiri yang disuruh mengajar apa? Jadi teladan dalam berbuat baik. Selanjutnya, jujur dalam pengajaran, sehat dan tak bercela dalam kesaksian dan pemberitaan. Ini tugas hamba-hamba Tuhan. Teladan dalam berbuat baik. Tidak dibukakan pintu dikunjungi berkali-kali, tidak apa-apa, tetap terus. Memang begitulah. Jujur dalam pengajaran. Maka kalau ada yang tidak jujur mengajar, ini hamba-hamba. Karena kau tak suka, kau cari ayat yang keras-keras untuk dia. Bukan itu. Ini untuk yang melayani firman, suka kau. Jangan karena kau tak suka dia, maka kau cari ayat yang pas untuk dia dan cocok kau hantam. Bukan itu. Jujur dalam mengajar, jujur dalam pemberitaan. Ini teguran, ini sehat dan tak bercela dalam kesetiaan pemberitaan. Jadi teladan. Jangan hanya ngomongnya lain, perbuatannya lain. Ngajari orang suka berdoa, dia sendiri malas berdoa. Ngajari orang ibadah, dia sendiri tidak ibadah. Ngajari orang tak ada lagi iman, dia sendiri tidak tak ada lagi iman. Ini menjadi bagian yang sangat penting. Jadi untuk Titus juga. Tetapi yang terakhir, poin yang paling terakhir adalah untuk hamba atau untuk kita semua orang. Tapi tidak bisa. Dengan baik, kalau ada yang menjadi asisten rumah tangga di orang lain, di rumah orang lain, boleh saja. Tetapi yang kedua kita semua ini adalah hamba. Amin. Dengan baik. Jadi ini bukan hanya mereka yang bekerja di orang lain, tapi kita sendiri hamba. Amin. Kita ini hambanya Tuhan. Kita ini harus hormat sebagai komandan kita. Komandan kita siapa? Tuhan. Ini berlaku untuk kita sendiri. Taat kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan. Maka saudara dan saya harus taat kepada Tuhan. Kalau saudara bekerja dengan orang lain, taatlah kepada bosnya, taatlah kepada Tuhan. Yang kedua adalah jangan membantah. Kalau kita bekerja dengan orang lain, jangan suka membantah. Karena kalau suka membantah, siap sebentar lagi keluar. Dengan Tuhan, jangan suka berbantah-bantah. Jangan curang. Kita bekerja dengan orang lain, jangan curang. Tidak boleh. Kita dengan Tuhan juga jangan curang. Bisa nggak kita curang dengan Tuhan? Bapak Ibu, banyak kita anak Tuhan saya curang sama. Jadi curang berarti ini kebohongan. Sering nggak kita berbohong sama Tuhan? Sering. Tuhan, kalau aku sembuh, kalau aku sehat, kalau aku ini, aku dekat kali dengan Tuhan. Banyak kita curang. Maka kita bersama terus dan setia. Terus dan setia. Karena itu Bapak Ibu, ini kualifikasi
kesimpulan daripada renungan kualifikasi gereja yang sehat adalah halo kualifikasi gereja yang sehat itu apa kesimpulannya? Perhatikan apa ini? Matius 5 ayat 16 adalah jawaban kualifikasi gereja yang sehat. Apa kata di sana? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Demikianlah hendaknya terang bercahaya kepada orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Allah yang surga. Sekali lagi, demikianlah hendaknya terang bercahaya kepada orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Allah yang surga. Gereja yang sehat adalah terang bercahaya. Hidupmu dapat dibaca, hidupmu dapat dinikmati oleh semua orang dan orang lain.